Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang saya lagi berada di desa Bodosare, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Dan hari ini saya lagi bersama Bapak Kepala Suku, tua-tua adat, dan masyarakat desa Bodosare. Dan tadi kami dari rumah Bapak Kepala Suku, kami berjalan dari sana menuju ke tempat ini untuk melakukan ritual adat kasih makan nenek moyang. Dan nanti saya sedikit bertanya kepada Bapak Kepala Suku dan mungkin tua-tua adat di sini. Dan tepat di samping saya ada Bapak siapa? Alphonse Buku. Bapak Alphonse Buku. Basilius Rego, Baki Ketua Suku. Kalau sebelah Bapak Basilius Rego, Ketua Suku. Iya. Berarti ini anak dari Bapak Kanis, Bapak Kepala Suku. Iya. Nah, ini Bapak Basi yang mewakili Bapak Kepala Suku. Dan sebelah saya ada Bapak Raimundus dan Bapak Darusmeo, serta fungsionaris adat di Kampung Bodosare. Kampung Bodo. Kampung Bodosare. Kampung Bodo. Oke. Bapak, bisa jelaskan sedikit tentang kampung atau ritual adat di sini yang kita lakukan tadi? Bisa. Nah. Baik, ini ritual yang kita lakukan ini sore ini itu namanya Tika Bukajo. Tika Bukajo. Kasih makan nenek moyang. Kasih makan nenek moyang. Ya. Ketika kita Tika nenek Bukajo, kita baru melakukan kegiatan-kegiatan lain karena hari ini kita harus Tika Bukajo karena besok kita mau melanjutkan dengan kegiatan penerimaan SK Desa Bodosare dan pelantikan penjabat kepala desanya. Oke. Dan tadi kita melakukan ritual adat kasih makan nenek moyang. Tepat di belakang kita ini ada peo. Kalau peo itu fungsinya untuk apa, Bapak? Kalau peo yang ada di belakang kita ini fungsinya sebagai lambang pemersatu suku kaki raja ini. Suku kaki raja ini dia beretnis Nagekeo. Kita sampai di situ karena peo ini nenek moyang dulu itu beri nama Peo Galumolo. Oke. Terus ada batu. Batu itu yang ceper itu namanya nabe. Nabe namanya Penavio. Penavio. Terus ada heda di sana yang kita pasang lilin tadi itu dulu ada heda itu namanya Narunua. Narunua karena itu tadi di sana itu apa fungsinya sebagai pengayom karena Narunua ini dia adalah perempuan, maka di situ selalu saja Narunua dia mengayomi seluruh anggota suku yang ada di kaki raja ini. Sehingga kita semua anggota suku yang ada di kampung ini merasa nyaman ketika itu Narunua tetap berdiri di tempat itu. Berarti Narunua itu yang perempuan. Nah, peo ini yang laki-laki. Lambang seorang laki-laki, dia kesaktian sebagai keberanian. Raja lah yang berkuasa di tempat ini. Iya. Oke. Berkuasa di sini. Nah, kalau rumah adat ada berapa di sini? Rumah adat di sini ada 7 rumah adat. Iya. Pertama rumah adat Sakepuu itu namanya Mokumolo. Ya, setiap rumah adat pasti ada namanya. Ya. Dan fungsinya. Ada fungsinya masing-masing. Kalau Mokumolo tadi dia sebagai rumah yang pertama dan di sana ada ketua suku. Dia menguasai seluruh suku ini. Sehingga di dalam Sao Mokumolo itu dia punya fungsi tadi Sakepuu ketika kita pikul ini, peo ini, maka dia menjadi Sakepuu-nya, dia itu pengatur di kampung ini menjadi satu-satunya pengatur utama. Karena segala sesuatu tanpa melalui ketua suku ini
berarti belum boleh dilakukan. Oh, iya. Misalnya orang mau buat rumah saja, gali tiang, ketika belum mendapat izinan dari ketua suku, itu tidak boleh. Iya, itu dilarang. Karena di sana ada yang namanya teka tanah Korbatu. Itu menjadi alat yang sudah diwariskan sudah sekian ratus tahun, bahwa alat itu ketika belum diizinkan untuk gali tiang atau gali fondasi rumah, maka orang itu tidak boleh kerja. Ketika kita melampaui izinan mereka, ataukah lebih jelek lagi kalau tidak melalui izinan, maka orang itu akan dikatakan peopeto atau peoketo. Peoketo artinya ini yang kelihatan seperti tanduk, itu bisa tanduk. Peto artinya dia itu, orang itu harus dikeluarkan dari kampung ini. Terus peoketo dan nabe bale. Nabe bale itu artinya nabe itu akan tindas dia karena dia berlaku kurang ajar. Berlaku kurang ajar. Orang yang kurang ajar ini, Pak, pemulihannya hanya kembali ke sini. Yang paling kecilnya kami di sini bilang fumite, artinya kerbau. Berarti dia harus melakukan ritual, hadirkan semua fungsionaris dan seluruh anak bobodo ini. Dia harus buat ritual, hanya bisa buat ritual kembali ke sini yang namanya fumite tadi, itu artinya kerbau. Harus kembalinya ke sini jika dia melakukan kesalahan. Oke. Terus yang kedua, rumah adat yang kedua mungkin ada fungsi. Rumah adat yang kedua itu ini masih satu lagi, Pak. Ini yang Mokumolo tadi, dia masih ada fungsi lagi yang namanya Lagopoma. Lagopoma itu artinya memberikan izinan ketika kita mau mulai musim tanam. Musim tanam itu karena tempat itu menurut cerita nenek moyang bahwa munculnya barang yang namanya teka tanah Korbatu tadi dari situ, maka setiap tahunnya itu sebelum orang menanam musim tanam mulai, sebelum orang, walaupun hujan sudah sekian lama, tapi kalau Lagopoma belum surat, belum waktunya, itu belum boleh tanam. Dan di sana mereka buat ritual di sana. Lagopoma dulu ada, mereka gali dulu ada satu batu yang namanya batu zaba. Batu zaba untuk mulai asa parang, asa tofa, pisau iris dan sebagainya. Disitulah yang harus dibuka. Setelah itu di situ ritualnya untuk kebersamaan itu kita buat itu nasi bambu yang namanya nasi bambu di sini. Itu yang harus dibuat pada saat itu. Setelah itu baru orang mulai tanam, boleh tanam, diizinkan untuk menanam kebun ladang. Terus yang berikut lagi, rumah adat dan fungsinya? Gilibela. Saat Gilibela itu dia sebagai sakalobo. Ketika kita ada ritual pikul ini peo, dia itu wakil ketua suku. Berarti ketika ada pembuatan peo baru, beliau itu sakalobo. Sakalobo dia yang punya peran paling depan begitu? Tidak, dia di atas ini. Dia di cabangnya, bagian cabang. Berarti dia di bagian akarnya. Yang tadi waktu kita pikul itu rata itu. Atau dia naik di atas itu? Mereka dua di atas. Pikul. Dua ini di atas dengan topo saunya, mereka goyang menari terus di atas, kita yang lain pikul. Anak buah pikul di bawah. Terus rumah yang berikut lagi? Ini masih ada perannya itu. Ini Gilibela tadi, dia ini berperan pada saat mau itu berburu tadi. Berarti dia ada dua peran masing-masing. Setiap rumah ada peran masing-masing. Ketika mau berburu itu dia kasih keluar ini namanya orumaro dan ujepiro. Panen, musim akhir panen, mereka itu ada yang namanya petevole. Kita kumpulkan semua mayang padi dari setiap sao, dikumpulkan dalam satu tiang yang namanya itu mereka pakai habu.
Abu yang biasa buat peo juga ini. Itu jenis kayu yang sama. Ada jenis pohon. Ya, satu pohon yang sama. Itu namanya habu. Kami di sini bilang habu. Ya. Itu mereka petik boleh, berarti itu syukuran bahwa kami sudah panen sekian. Terima kasih kepada leluhur. Terima kasih kepada Tuhan. Itu Dewa Zeta Nituzale. Terus masih lagi soal yang ketiga itu Narvali. Soal Narvali dia tugu-tugu. Ketika ada kita peo atau pikul peo ini dia orang pertama di pegang bendera merah. Oh, berarti dia yang paling depan ini. Berarti dia yang pimpin sebagai panglima terdepan. Panglima terdepan. Itu pemberani seperti itu. Terus yang berikut itu Sao Inehuma. Inehuma itu dia punya peran itu sebagai Rada Doza. Rada Rivu artinya menaungi seluruh anak bu. Seluruh rumah adat yang di sini. Ya, seluruh rumah adat tadi dia naung. Semua anak bu di kaki raja. Terus ketika ada musim berburu seperti tadi yang Gili Bela dia kasih keluar Porumaro. Ini Huma dia punya peran dari rumah ke rumah. Minta beras. Kumpulkan beras. Beras itu baru mereka bawa ke Loka. Oke, satu tempat yang sudah ditentukan Loka. Loka ya. Itu Loka Maro namanya. Ketika ada di situ, kalau kita ke hutan dapat babi, kepala babi hutan itu bawa ke Maro itu tuh. Oh, nanti dimakan sama-sama dengan beras yang sudah dikumpulkan. Oke. Terus yang berikut Sao Posodeta. Sao Posodeta itu dia punya peran pada saat kita peo atau pikul itu peo ini dia namanya Lado Bepi. Lado Bepi tadi yang saya sudah jelaskan bahwa dia ada bulu ayam hanya setengah saja. Oh, setengah. Itu artinya dia tidak bisa melampaui ini wewenang mereka yang ketua dengan wakil tadi. Dia membantu. Oh, dia hanya membantu. Ini panglima untuk membantu. Oke. Karena peran mereka semua 7 rumah itu adalah mengayomi seluruh anggota suku. Tidak boleh terlupakan satupun. Itu yang menjadi bagian tanggung jawab mereka. Terus yang berikut itu Tivu Vali. Tivu Vali itu dia punya peran sebagai Wuabai. Wuabai artinya kita itu dengan bahasa kami di sini bilang kaomue wuanemu. Itu artinya kita gendongnya kuat supaya jangan ada satu pun yang terlepas. Itu berarti kita perannya untuk mengayomi semua anak cucu tadi. Tidak boleh lepas satu pun. Ketika ada yang tercecer, kita harus himpun kembali. Merangkul kembali mereka. Ya, itu. Soal yang ketujuh itu Rada Doza. Rada Doza perannya ketika kita peo atau pikul itu peo ini, dia orang yang paling akhir yang dengan bulu kalau bambu tipis tuh yang bisa buat bulu itu kasih pecah-pecah, dia paling akhir dengan goyang. Itu berfungsi supaya menghalau semua jin-jin, roh-roh jahat tidak boleh ikut peo yang kita datangkan ke kampung ini. Sebab peo yang kita datangkan ini sudah sakral bersakti, punya kekuatan. Nah, kalau macam suku satu suku saja sini. Suku ini hanya suku kaki raja. Nama sukunya suku kaki raja. Hanya satu saja. Nah, dari tahun berapa masyarakat kampung Bodo bukan meninggal, berpindah. Berpindah mungkin ke tempat lain lagi, dan sekarang tinggal peo dengan 1-2 rumah yang masih ada. Kalau tahun 70-an di sini masih genap. Masih semua rumah-rumah, umur kami masih anak-anak bermain bola di sini, masih tahu persis tempat rumah di mana. Ketika tahun 75
kita sudah mulai pindah yang tadi tuh. Tadi di rumah di sana tadi. Di Bapak Ketua Suku punya rumah di pinggir jalan tadi. 75. Sekitar 75. Kemudian sekitar 89 sudah sebagian banyak masyarakat dari sini, penduduk dari kampung Bodo ini, kita punya wacana untuk pindah ke Paubuku. Ke Paubuku yang tadi di sana kita datang pertama. Di sana juga kita sudah buat ritual. Itu artinya ada perkampungan baru. Kita tidak melupakan tempat lama. Tetap kita ingat dan kita selalu buat ritual di sini. Tapi di sana juga karena dia kampung baru, kita sudah buat ritual. Di sana ketika paling pertama sekali waktu kita resmi Arminum di tahun 87 89 sekitar tahun 89 itu sudah kita pasang untuk menggantikan PO ini. Waktu itu ada bunuh kerbau dengan babi. Kita buat basa itu yang namanya apa, sabudoka, pakai bambu sabudoka, tapi tetap kayu palangnya yang di dalam lubang itu untuk dilepas sekali itu tali kerbau itu namanya habu, harus pakai habu. Habu itu berarti dia semacam kayu sama ini, supaya dia punya sakralnya tetap, kesaktiannya tetap seperti aslinya. Pada saat itu juga mereka yang gali saja itu tetap ketua suku dengan wakil ketua suku, tidak ada orang lain. Dengan tombak, dengan parang ada. Terus setelah bunuh kerbau, darah kerbau itu dalam peresmian Arminum menjadi peresmian bahwa Paubuku menjadi pemukiman perkampungan. Jadi tidak ada orang yang mau klaim lagi bilang, oh Paubuku seperti ini. Tidak lagi. Nah, yang punya tanah ini itu kita bilang ada ini tanah Ame Batu. Itu hanya satunya adalah ketua suku hanya satu-satunya mereka itu pemilik. Jadi tidak ada orang yang lebih dari itu. Tidak ada orang. Jadi siapa yang merasa diri nanti dia bilang dia lebih berkuasa, dia pasti akan kena sanksinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Pasti peoketo nabe bale. Itu artinya dia pemulihannya hanya kembali ke sini saja. Dengan itu tadi, dengan fumite yaitu kerbau. Yang lain-lain tidak. Nah ini Bapak, tadi kan kita dasarnya ada bawa ayam, bawa beras, atau nasi. Itu sampai sini untuk apa? Ayam terus itu kasih makanan moyang. Kita bawa ayam tadi, kita bunuh di sini. Kalau bunuh biasa itu biasanya kita horok lehernya. Tapi ketika bunuh untuk ritual dan kasih makan nenek moyang seperti ini, dia hanya belah di mulut. Belah di mulut, terus darahnya diteteskan di semua barang-barang yang akan kita hargai, mewakili semua arwah leluhur yang ada di sini. Dagingnya kita makan, semua kita anak bu yang hadir ini kita makan bersama-sama. Nah, itu makan semua harus dapat atau harus dapat? Semua harus dapat. Siapa saja. Lagi-lagi ada orang yang lewat sebentar kita makan, ini dia dapat makan. Tetap dikasih juga. Tapi tetap harus kasih dulu. Duluan nenek moyang. Bagian mereka dulu. Sebelum kita makan, kita kasih mereka yang sudah tidak ada ini. Mulai dengan petik pucuk besi, petik kacang, itu tidak petik sembarang. Sebelum makan itu ada waktunya, ada kalendernya, seperti itu. Baru setelah itu kan dia sudah matang, ya ketipui artinya mulai panen. Setelah panen kita mulai syukuran tadi yang namanya petebole tadi. Masih ada peran dari Sao itu Gilibela tadi. Gilibela. Ya. Kemudian setelah itu mulai
Noelako tadi. Noelako itu sudah musim panas, orang mulai noelako pergi berburu. Buat rumah. Itu sepanjang hari-hari noelako di kampung tidak boleh ada bunyi-bunyi. Dan sebelum itu, sebelum noelako itu kita yang tidak baku omong itu pernah ribut kemarin, harus berdamainya di sini. Itu yang namanya visi bununata, visi nata itu saling maaf. Itu tidak ada orang yang suruh, dengan sendirinya orang akan datang. Misalnya saya dengan Darius tidak baku omong kemarin, kami dua langsung datang ambil itu daun bagi sini. Dikoordinasi oleh Bapak ini yang Sao ini Huma tadi. Koordinasinya. Mereka yang menyiapkan itu Siri Pinang. Kalau di sini masih ada Peo tadi itu namanya Galumolon tadi, Nabe tadi Penavio, Hada itu Narunua, Ture itu keliling rumah. Keliling ini. Sebelah rumah-rumah ada sebelah semua sebelah. Pasti dia di tempat yang agak tinggi begitu di Ture. Ya. Ini kampung di atas tempat tinggi. Itu namanya Likoroga. Likoroga artinya kita mungkin dulu kena jurang semua, mereka tarik kita untuk jadi rata tempat-tempat ini untuk kita susun dia bagus-bagus jadi tempat pemukiman namanya Nuah tadi. Nah, terus ada puja namanya Gaviroga. Puja itu gavi kaki, topo lajak kaki. Terus ada jara itu biasa kuda berburu, biasa dulu berburu itu namanya tangi kaki dan tangi nai. Oke. Tangi nai. Terus ada anjing berburu juga, biasanya ada nama, itu ada namanya Dao Lau, Topo Taru, Depa Dele, Dao Dele. Itu ada nama-nama itu. Nama anjing. Nama anjing. Nama anjing. Nah, kalau macam peninggalan di sini ada apa itu? Peninggalan itu salah satunya yang di Saupu tadi di Mokomolo tadi Takatana Korwatu itu emas tuh. Oh, emas. Itu bentuk emas. Masih ada sampai sekarang. Dengan hilap ada. Itu yang baru bisa saksikan. Nanti lo baru. Tapi kita mungkin yang lain kita tidak bisa pegang, hanya kita boleh lihat. Yang bisa pegang itu hanya mereka kecuali yang punya revenant. Baru bisa pegang. Kepala suku. Oh ya. Terus sebenarnya masih ada satu itu kalender ada Januari buat apa sampai dengan Desember. Oh, di sini sudah punya kalender ada juga. Iya, itu ada dari dulu Januari buat apa ya? Sudah. Ya, yang kita sampaikan ini kan secara umum dia punya kalender itu seperti itu. Iya. Pastikan nanti ada kalender itu bulanan. Oke, teman-teman, nanti kami sudah selesai wawancara dan habis ini kami langsung kasih makan nenek moyang. Karena kalau malam itu agak pemali, teman ikuti terus. Masih buka. Makan ekor. Halo. Obrol dulu. Sini.